Ialah mana sih kadang minus kan? 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 Ialah mana sih kadang minus. Bapak Dokter Habendun ada di tempat enggak ya? Tutup kamera. Ialah mana sih kadang minus. Ialah mana sih kadang minus kan? Ialah mana sih kadang. Saya panggil yang buka kamera aja ya. Saya undang Bapak kita, Bapak Gembala Stephen Moses berdoa buat firman Tuhan ya. Boleh Pak? Double porsi. Ya, mari kita akan berdoa. Bapa kami surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam yang indah ini Tuhan, sebelum hamba-Mu akan menyampaikan pesan-pesan-Mu kembali Tuhan, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu yang menjadikan dasar kehidupan kami, yang menjadikan tuntunan kehidupan kami, yang menjadikan hidup kami berjalan dalam terang firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, buang liling Tuhan, sehingga pesan-pesan firman-Mu bagaikan pedang roh Tuhan senantiasa akan memberikan kekuatan penghiburan dan juga akan memberikan kelepasan dalam setiap kehidupan dan masalah kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menerjemahkan setiap kebenaran-kebenaran itu. Sehingga setiap masalah, problem, semuanya yang kami hadapi, yang hadir di tempat ini, semuanya bisa senantiasa merasakan bimbingan, nasihat, pun pimpinan daripada firman-Mu. Sehingga kehidupan kami terus bersandar pada Engkau, mengharapkan Engkau, bukan mengharapkan manusia atau kekuatan diri kami sendiri. Kami siap menyambut firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan katakan amin, amin, amin. Terima kasih. Amin. Bapak Gembala Stephen Moses, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dan memakai Bapak Gembala semakin luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara, kita mau dengar firman Tuhan dulu sebentar supaya kita tahu ya. Kalau kita cuma dengar pesan Tuhan, tapi kita tidak mengerti, kita tidak melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya mau bilang pesan Tuhan itu percuma, gitu loh. Tapi kalau kita benar, maka Tuhan akan menggenapi. Dan pesan Tuhan itu benar-benar tergenapi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya. Kan semua itu tergantung dari kita. Bukan dari saya yang mendoakan Bapak Ibu, bukan. Ya, saya cuma menyampaikan pesan Tuhan. Anda menerimanya, Anda menyimpannya dalam hati, dan Anda melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka Anda yang menikmati jawabannya dari Tuhan. Ya, walaupun saya berdoa buat Anda. Banyak yang bilang, Ciling, doain. Saya doain 100 kali. Anda cuma enak-enakan. Anda cuma santai. Anda tidak pernah berdoa. Anda tidak pernah baca Alkitab. Bagaimana mungkin Tuhan bisa memberikan yang terbaik kepada Anda? Nggak mungkin. Bagaimana mungkin Tuhan bisa berikan pertolongan dengan tepat pada waktunya, dengan indah pada waktunya, jalan terbuka, terobosan terjadi? Nggak mungkin, karena Anda tidak pernah bergerak. Anda cuma diam menunggu. Ya, hari ini kita mau belajar. Tuhan katakan berbahagialah dan bersukacitalah bagi umatku yang mengasihi aku Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Mari, kata Tuhan, mari anak-anakku, mari benahi keadaan kalian supaya benar di hadapanku. Karena hanya kebenaranku lah yang memerdekakan dan membawa kalian berkemenangan dan bertahan sampai hari kedatanganku yang kedua kali. Saudara, kalau kita tidak mengerti, kita tidak pernah benar. Tidak pernah membenahi diri kita benar. Maka kita nggak akan bertahan.
tantangan rintangan datang, masalah persoalan datang, kita capek, kita jenuh, kita tidak bertahan dalam kebenaran. Akhirnya apa? Kita tidak bisa berkemenangan dan tidak bisa menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ingat, hanya kebenaranku-lah, kata Tuhan, yang memerdekakan engkau. Hanya kebenaranku-lah yang membawa kalian berkemenangan dan bertahan sampai kedatanganku yang kedua kali. Tolong suaranya. Dan Tuhan katakan, berjalan bersama aku Tuhan Allahmu dalam koridor kebenaranku, disertai hidup dalam kebenaranku, kekudusanku, sehingga layak dan berkenan di hadapanku, maka kalian akan mendapatkan perkenanan yang dari aku. Saudara, saya sering berkata, kalau kita dapat perkenanan Tuhan, hidup kita pasti berubah. Ya, dan Tuhan katakan apa? Orang yang mendapat perkenananku, penyertaanku, perlindunganku, coveringku ada dalam hidupnya. Dan kalian pun, hidupmu, kata Tuhan, tetap terpelihara dengan caraku yang ajaib. Kelihatannya enggak berdaya, kelihatannya enggak ada jalan, kepepet semua, buntu, terjepit, terhimpit, enggak berdaya. Tetapi ketika engkau bertahan tetap dalam kebenaran, tangan Tuhan mengangkat engkau dari jepitan itu. Tangan Tuhan mengangkat engkau dari himpitan itu, dan engkau bisa terlepas dan engkau naik ke atas bebas dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan Tuhan katakan, saat kekeringan melanda dunia, perhatikan baik-baik. Saat kekeringan melanda dunia, saat peperangan Harmagedon terjadi, kalian yang mendapatkan perkenananku, mendapatkan kasih dan kemurahanku. Sehingga kalian tetap terproteksi dan terpelihara hidupmu dan terangkat naik dan naik dengan caraku yang ajaib dan bisa menyambut kedatanganku yang kedua kali dan terluput dari malapetaka yang melanda dunia. Saudara, ketika kita benar, maka pemeliharaan Tuhan, proteksi Tuhan ada dalam hidup kita. Dan Tuhan sendiri yang meluputkan kita dari malapetaka, mara bahaya yang melanda dunia, karena kekeringan akan melanda dunia. Ya. Dan Tuhan katakan, orang benar akan naik dan naik, dia akan menyambut kedatanganku yang dua kali, naik dan naik, mendapatkan kehidupan yang kekal, berkemenangan, dan duduk sehidangan bersama aku. Ya, saudara, akhir kemarin hari Kamis ya. Hari Kamis pujian penyembahan kita terakhir malam jam 12 itu ya. Jam 12 lebih dikit ada pesan Tuhan. Ya. Di mana pesan Tuhan itu diperlihatkan ada bala tentara. Bala tentara yang banyak sekali kayak tentaranya zaman Firaun. Tentara yang pakai ini topinya besi, yang pakai tamengnya besi, ya kan? Naik kuda, bawa ini tombaknya, jalan banyak, beribu-ribu, banyak sekali tentara perang itu. Itu sedang mengejar dan mengejar. Ya, siapa ini kejar? Yang dikejar adalah orang benar. Karena Tuhan melihatkan orang yang mendapat perkenanan Tuhan, yang pakai jubah putih, jubah kebenaran semuanya, ada di satu tempat. Dan ada di satu tempat, dan bala tentara itu mengejar dan mengejar, terus mengejar ke depan. Tiba-tiba ketika dia sedang mengejar di depan, tiba-tiba tanah terbelah jadi dua. Tanah aspal kita itu loh, tiba-tiba terbelah jadi dua. Waktu terbuka jadi dua, gak ada airnya. Tetap tanah terbuka lebar jadi dua. Dan tentara itu pada lihat, oh gak ada airnya. Lalu dia terjun melewati jalan yang terbuka. Semua tentara perang itu berjalan melewati tanah yang terbuka itu. Dan ketika mereka semua masuk ke dalam tanah yang terbuka, mengejar orang-orang benar di situ, sekelompok orang benar begitu. Tiba-tiba tanah itu tertutup kembali.
Dan ketika tanah tertutup kembali, tentara itu semua mati, tertanam di dalam tanah. Saudara, lalu Tuhan berkata begini, Tuhan ingatkan, waktu zamannya Musa, ya, ketika orang Israel dikejar-kejar oleh tentara Firaun, oleh tentara Mesir, akhirnya mereka tidak berdaya. Kenapa? Ketika mereka maju ke depan, itu adalah laut yang luas. Mereka pasti masuk. Maju mati, mundur tambah mati. Kenapa? Mundur banyak tentara Firaun. Ketika di saat terjepit, tidak ada pertolongan, tiba-tiba Tuhan itu menolong tepat pada waktunya. Tiba-tiba Tuhan buka jalan tepat pada waktunya. Tiba-tiba laut terbuka jadi dua. Dan ketika laut terbuka jadi dua, maka bangsa Israel bisa melewati laut, berjalan di tengah daratan, di tengah-tengah laut. Laut terbelah terbuka, bangsa Israel berjalan di tengah. Dan ketika bangsa Israel berjalan di tengah, melewati, dan ketika tentara Firaun itu melihat dan mengejar, mereka masuk mengejar di dalam laut yang dikiranya jalan, tiba-tiba laut kembali menutup. Dan ketika laut kembali menutup, bangsa Israel selamat sampai di seberang. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tetapi tentara Firaun semua mati kena air itu. Saudara, dan ketika hari ini terjadi, di mana tentara perang itu sedang mengejar orang benar. Saudara tahu nggak tentara perang ini berbicara apa? Kuasa kegelapan yang kita tidak lihat dalam kasat mata kita, yang kita tidak tahu, dia selalu mengejar dan mengejar orang benar. Apalagi orang yang mendapat perkenanan Tuhan. Mereka sedang mengejar untuk menjatuhkan. Mereka sedang mengejar untuk mematikan. Mereka sedang mengejar untuk membinasakan. Tetapi orang benar ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam proteksi Tuhan, sehingga tentara itu tidak bisa mengejar dan akhirnya masuk tertutup di dalam tanah itu. Dan ketika tentara perang itu tertutup di dalam tanah kembali, orang benar diangkat di atas awan-awan. Saudara tahu, ketika orang benar tidak banyak, cuman sekelompok orang benar terangkat di atas awan-awan. Dan Tuhan katakan mereka yang berkemenangan, mereka yang mendapat perkenananku, mereka bisa menyambut kedatanganku yang kedua kali. Dan Tuhan perlihatkan juga orang benar yang naik ke awan-awan. Ketika engkau benar, malapetaka tidak akan mengenai engkau. Apapun yang terjadi dalam dunia ini tidak akan mengenai engkau. Ketika engkau benar, maka rapture terjadi. Saudara, buat apa kita bersusah payah? Kalau bisa rapture terjadi, kenapa kita nggak mau ikut rapture terjadi dalam hidupmu? Dan ada lagi, saya lupa. Ketika tanah itu menutup begitu ya, ketika tanah itu menutup, ada seekor naga besar. Naga besar sekali, merah padam, itu marah. Dan dia bergerak, dia menggoyangkan ekornya begitu. Dan ketika bergerak, lalu Tuhan perlihatkan ada bola dunia. Bola dunia itu global itu loh ya. Itu tiba-tiba bisa runtuh. Runtuh satu-satu. Runtuh satu-satu, runtuh satu-satu, dan akhirnya semua hilang, semua hancur, rata jadi tanah. Dan Tuhan katakan apa? Selesai, habis. Saudara, semakin kedatangan Tuhan, yang kedua kali semakin dekat. Semakin kuasa kegelapan juga semakin bekerja, semakin mencari dan mencari manusia-manusia untuk dibawa, untuk dibinasakan. Tetapi ketika engkau bertahan, engkau hidup dalam kebenaran Tuhan, engkau bertahan, maka engkau berkemenangan. Dan ketika engkau berkemenangan, Tuhan katakan, engkau akan naik ke atas dengan caranya yang ajaib. Rapture terjadi dalam hidupmu. Engkau tidak sampai tertimpa dengan malapetaka.
Oleh sebab itu mari saat ini mulai melekatlah kepada Tuhan. Saat ini mulai belajarlah, benahi dirimu, benahi hatimu. Jangan cuma dengar pesan Tuhan. Waktu firman Tuhan keluar semua, tidur, makan. Ya, kita enggak bisa berkemenangan. Kenapa? Kita cuma dengar, tapi kita enggak tahu caranya. Kita enggak tahu caranya berperang. Kita enggak tahu caranya gimana supaya kita menang. Akhirnya kita gagal. Waktu kita gagal, waktu pesan Tuhan enggak terjadi, engkau mulai berkata, itu Cik Lingling bener enggak ya? Bener enggak ya? Pesan Tuhan disampaikan itu bener enggak ya? Bukti nih, kok enggak terjadi apa-apa. Ya, hari ini kita mau lihat dulu firman Tuhan Wahyu 7. Wahyu 7 ayat 1 sampai 4 sampai selesai. Ya. Wahyu 7. Kita baca ya. Wahyu 7 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada 4 penjuru bumi. Dan mereka menahan ke-4 angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup dan ia berseru dengan suara nyaring kepada ke-4 malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Saudara, Anda yang benar, Anda yang mendapat perkenanan Tuhan, maka di dahimu ada meterai Tuhan. Seperti zaman dulu ketika tulah terjadi pada zaman Firaun di Mesir. Di mana rumah yang di depan pintu rumahnya ada darah anak domba, maka rumah itu selamat dari kematian. Tetapi rumah yang tidak ada darah domba, maka anak sulung dari rumah-rumah itu mati. Hari ini, ketika engkau benar, di dahimu ada meterai yang dari Tuhan. Dan ketika ada meterai dari Tuhan, maka firman Tuhan hari ini berkata apa? Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Anda adalah orang pilihan Tuhan. Bukan secara kebetulan kalau Anda bertahan pada Zoom ini. Tetapi Tuhan sudah panggil dan pilih Anda untuk dimeteraikan, untuk Anda menjadi milik Tuhan yang luar biasa, berbobot bibit bebet yang luar biasa, dan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, dan engkau terluput dari malapetaka dan mara bahaya. Ayat selanjutnya, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Anda baca selanjutnya. Saudara, firman Tuhan berkata, yang dimeteraikan itu jumlahnya 144.000 yang dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Saudara, sebegini banyaknya manusia di bumi. Kalau cuma 144.000 yang dimeteraikan, lalu yang lain yang banyak di mana? Yang banyak di mana? Kenapa tidak bisa termeteraikan? Karena yang banyak selalu tidak mau membenahi diri. Tidak mau membenahi hati. Tidak mau membenahi diri supaya hidup dalam koridornya Tuhan. Dalam kebenarannya Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata apa? Kebenarankulah, hanya kebenarankulah yang melepaskan engkau. Hanya kebenarankulah yang membebaskan engkau. Hanya kebenarankulah yang memerdekakan engkau. Dan hanya kebenarankulah yang yang memberikan kemenangan dan kemenangan kepada engkau. Dan hanya kebenarankulah
yang membuat engkau berkenan dan mendapat perkenananku yang membuat hidupmu berkenan, mendapat hidupmu, mendapatkan pemeliharaan, mendapatkan proteksi yang dari Tuhan. Dan yang membuat hidupmu terpilih naik dan naik ke atas. Rapture bisa terjadi, bisa juga engkau naik ke atas menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali dan namamu tercatat di surga, demikian juga di bumi. Mari saudara, hari ini ya banyak orang yang mengeluh masalah tidak selesai. Banyak orang yang mengeluh. Ketika saya jatuh, ketika saya dibawa, orang-orang mulai tidak menghiraukan saya, mulai memandang sebelah mata, mulai diejek, mulai diolok, mulai dirasani, semacam-macam. Hari ini, ketika engkau percaya Tuhanmu yang ajaib, Dia bisa memberikan pertolongannya kepada engkau tepat pada waktunya. Saat engkau kepepet, saat engkau terjepit, saat engkau tidak berdaya. Tidak ada lagi yang bisa nolong. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Tidak ada. Tapi saat itu, tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk membawa engkau naik ke atas. Saat itu, tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menyelamatkan engkau dari malapetaka dan mara bahaya. Dari keadaanmu yang terpuruk, dari pintu penjara yang menanti engkau. Mari, hari ini. Kenapa ya nggak terjadi? Kenapa nggak terjadi? Hari ini Tuhan mau kita belajar. Belajarlah datang kepada Dia dengan segenap hati. Saudara, jangan cuma datang, dengar pesan Tuhan, lalu keluar. Terus begitu, Anda tidak akan ada kemajuan. Ya, dan mulai belajarlah melekat kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan belajarlah mulai menggali firman Tuhan, baca firman. Kenapa ya baca firman itu perlu? Tahukah Anda? Ketika engkau membaca firman, firman itu membersihkan engkau. Dari ke hari ke hari, firman Tuhan itu terus membersihkan dan membersihkan engkau. Membersihkan. Kenapa? Ketika kita baca firman, air kehidupan itu tercurah, membasahi engkau. Air kehidupan itu tercurah, membersihkan engkau. Air kehidupan itu tercurah, membersihkan hatimu. Kotoran-kotoran yang dalam hatimu, sakit hatimu, akar kepahitanmu, semua dikikis, semua dibersihkan. Air kehidupan itu membersihkan pikiranmu. Pikiranmu yang tidak karu-karuan dibersihkan. Dan air kehidupan itu mulai membersihkan cara pandangmu. Pandanganmu yang salah mulai dibersihkan, mulai dibuka selaput mata yang selama ini menutupi pandangan matamu, dan mulai engkau terbuka. Engkau bisa melihat, membedakan mana yang benar, mana yang terang, mana yang gelap. Dan yang keempat, ketika engkau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Tahukah Anda, ketika Anda terus memuji dan menyembah, Roh Kudus, Roh kebenaran itu yang akan membimbing kita semakin hari semakin benar di hadapan Tuhan. Semakin hari Roh Kudus itu membuat hatimu, semakin engkau membenahi hatimu, semakin benar. Tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi caci maki, tidak ada lagi kepahitan di dalam hatimu. Ya, dan kebenaran itu ketika engkau meluaskan Roh kebenaran itu selalu berkarya dalam kehidupanmu, maka Roh kebenaran itu mulai membimbing engkau dari hati yang benar, otomatis pikirannya benar. Ya, ketika pikiranmu benar, otomatis pandanganmu benar. Dari pandanganmu benar, otomatis tutur katamu benar. Saudara tahu nggak? Kalau tutur kata kita kelihatannya iseng-iseng, ya, ngomong, mati kamu, mati sungguhan. Rugi aku, rugi sungguhan. Tetapi ketika engkau pikiranmu benar, engkau berkata, masalahku selesai dengan cara Tuhan yang ajaib. Gunung-gunung persoalanku hari ini juga sudah tercampakkan ke laut dan aku berkemenangan. Hari ini juga
penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada dalam hidupku, maka aku percaya hari ini juga ada jalan keluar terbaik. Saudara bayangin, orang Israel dikejar-kejar tentara Firaun, maju mati masuk laut, mundur mati ditusuk sama tentara Filistin. Ya, nggak berdaya, kejepit, mau pilih yang mana? Dua-dua mati kok. Pilih mana? Tetapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ketika engkau berjalan dengan imanmu, laut yang bisa membuat engkau mati, dunia yang bisa membuat engkau mati, dunia yang bisa membuat engkau terpuruk, dunia yang bisa membuat engkau binasa, maka tiba-tiba ada jalan tengah yang Tuhan bukakan. Engkau bisa melewati jalan itu dengan tenang. Dan engkau keluar sampai di seberang, engkau berkemenangan. Dan musuhmu, masalahmu, semua itu terpendam dalam air laut. Semua tenggelam dalam air laut. Kenapa firman Tuhan berkata, gunung yang besar itu diperintahkan Tuhan tercampak di laut. Saudara, ketika engkau percaya, hari ini pertolongan Tuhan ada dalam hidupmu dan tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktu. Biasanya pertolongan Tuhan itu apa ya? Kalau orang bilang itu ngeri-ngeri sedap, ya. Ngeri-ngeri sedap, ngeri. Udah diambang kurang 1 jam, kurang 1 menit, ya. Wes aku pasti mati, pasti nggak ada jalan keluar. Tiba-tiba saat itu juga jangankan 1 menit, kata Tuhan, 1 detik pun kalau Tuhan mau tolong, Tuhan bisa tolong. 1 detik pun kata Tuhan, aku cuma balik telapak tangan gini loh. Ini kan nggak perlu 1 detik, gini aja selesai kok. Nggak perlu 5 menit, gini tok loh. 1 detik pun Tuhan bisa tolong ketika hatimu benar, ketika pikiranmu benar. Ketika pandangan matamu benar, ketika tutur katamu benar, ketika perbuatan tangan dan langkah kakimu benar dalam koridornya Tuhan. Kita sering minta tolong dan minta tolong, tapi nggak ada pertolongan. Kenapa? Karena kita selalu minta tolong, berdoa, mari gitu, wis sambil ya kerjain lain, sambil ngoceh, sambil ngobrol, sambil telepon, sambil baca WA. Gimana Tuhan bisa jawab? Orang yang benar-benar memerlukan pertolongan Tuhan, orang yang benar-benar kepepet, dia tidak akan menghiraukan semua, dia tidak akan melihat sekitarnya, tapi dia akan duduk manis, duduk diam, terus memuji, menyembah Tuhan, sampai pertolongan Tuhan itu datang. Saya pernah sampaikan bukan? Ada orang yang sudah nggak ada jalan. Yang sudah nggak ada jalan. Ya, nggak mungkin bisa bayar utang. Karena nggak bisa bayar utang. Untung dia nggak bunuh diri. Tapi dia hanya mengunci dirinya di rumah. Dia berdoa. Nggak mau diganggu. Dia berpuasa. Dia doa puasa. Dia terus berdoa dan berdoa. 1 minggu nggak ada jawaban. 1,5 minggu tidak ada jawaban, 2 minggu, 3 minggu tidak ada jawaban. Untungnya waktu tidak ada jawaban, wes Tuhan tidak jawab, wes percuma, aku tak pergi dukun. Tidak. Orang ini punya hati, punya tekad, dia percaya Tuhan dia adalah Tuhan yang hidup. Tuhan dia adalah Tuhan yang luar biasa. Dan ketika dia tetap sujud, dia tetap berdoa. Dia berdoa puasa dengan tekun dan setia, menantikan jawaban Tuhan. Dia bayar harga, dia berkata, Tuhan, kalau engkau tolong aku, engkau jawab doaku, aku akan melayani engkau. Seumur hidupku aku akan melayani engkau. Saudara tahu, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. 1 bulan berlalu. Tidak terjadi mujizat. 40 hari mujizat terjadi. Ada orang tidak dikenal datang. Dia pikir siapa datang? Tidak dengar. Pintu 1 kali tidak dengar. Ketukan 2 kali tidak dengar. 3 kali semakin keras baru dia dengar. Waktu dia dengar, apa yang terjadi? Tuhan kirim orang yang tidak dia kenal.
Tuhan kirim orang yang dari jauh tiba-tiba bisa kasih 7M tunai. Saudara, enggak ada. Itu bin ajaib. Tapi kalau engkau percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan pertolongan selalu ada tepat pada waktunya. Indah pada waktunya dengan cara Tuhan ketika engkau benar. Ketika engkau siap. Mari. Dan Tuhan katakan ketika perkenananku ada atasmu. Maka setiap anak Tuhan, setiap engkau yang diberi tanda di dahimu, yang diluputkan dari malapetaka, maka engkau diselamatkan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi engkau yang mendapat perkenanan Tuhan. Mari jangan sibuk dengan keadaan dunia ini. Dunia ini selalu banyak masalah selama engkau hidup. Masalah itu karena salahmu sendiri, karena perbuatanmu sendiri, atau masalah itu dari iblis. Karena Tuhan tidak pernah memberikan masalah. Tetapi Tuhan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan selalu memberikan kesembuhan. Tuhan selalu melepaskan orang yang dirasuk setan. Tuhan lepaskan setannya. Orang yang sakit, mau tuli, mau lumpuh, mau bisu, semua Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Bahkan manusia yang diambang kematian kekal, Tuhan berkorban. Sebentar kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kalau hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita merayakan hari kenaikan Yesus ke surga, tapi hati kita nggak pernah benar. Bagaimana engkau bisa naik? Nonsen. Tidak mungkin. Tapi kalau engkau benar, engkau akan lihat penyertaan Tuhan. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, bagaimana kita bisa bersih? Nggak bisa. Karena kita mandi cuma bersih badan kita. Tetapi hati kita, pikiran kita, otak kita, pandangan kita nggak mungkin bisa bersih kalau nggak air kehidupan Tuhan yang membersihkan kita. Hari ini Tuhan sangat mengasihi kita. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Mari benahi semuanya. Kok dari dulu Cik Ling naik khotbah selalu benar dan benar. Cuman ada jalannya pertolongan Tuhan itu datang. Cuma ada jalannya kehidupan kekal itu datang hidupmu. Cuma ada jalannya di mana engkau bisa terangkat naik. Engkau bisa berhasil. Engkau bisa sukses. Engkau bisa berbahagia. Engkau bisa berkelimpahan. Cuma ada satu jalannya engkau bisa mendapatkan kehidupan kekal. Surga kekal. Yaitu akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau engkau tidak melalui Yesus, engkau tidak melalui jalan kebenaran, tidak mungkin engkau mendapatkan kehidupan yang dipulihkan. Kehidupan yang disembuhkan. Kehidupan yang berkemenangan. Kehidupan yang naik dan naik. Tidak bisa. Tapi kalau engkau datang sujud di hadapan Tuhan, jangan hiraukan apa orang mau kata. Orang bilang kata kamu sesat. Orang bilang kamu berdosa. Oh, orang bilang kamu tidak berkenan. Orang bilang kamu itu nggak benar. Gak usah. Buat apa dengerin kata-kata manusia? Engkau dibilang nggak benar. Engkau dibilang nggak baik. Engkau dibilang sesat. Engkau dibilang nggak berguna. Karena engkau tidak punya duit. Coba kalau engkau punya duit. Ya, engkau punya duit. Engkau murah hati, engkau beri, engkau kasih, engkau tolong, masih engkau jelek, masih perbuatanmu nggak bagus, orang akan bilang apa? Engkau baik, engkau bagus, ya, engkau luar biasa, engkau diberkati Tuhan. Kenapa? Karena engkau dikasih duit, bau busuk pun engkau akan bilang harum. Kenapa? Karena engkau dikasih duit. Tapi kalau engkau nggak dikasih duit, yang harum pun engkau akan berkata itu busuk. Kenapa? Karena engkau tidak dapat keuntungan apa-apa dari yang harum. Tapi coba, kalau engkau dapat keuntungan, mau sebusuk apapun, sebejat apapun, uangnya dari mana nggak tahu. Orang uang dari hasil narkoba, orang hasil perjudian, uang hasil dari nggak baik. Engkau selalu berkata, dia tetap harum, dia tetap baik, dia tetap luar biasa. Kenapa? Karena engkau lihat duitnya. Engkau lihat uangnya. Hari ini jangan lihat begitu.
Yang penting itu dilihat Tuhan. Ketika engkau benar, yang lihat Tuhan, bukan engkau. Saya pernah, ada seorang ibu ikut saya pelayanan. Baru pertama kali ikut pelayanan. Ya, ibu ini mau memberkati. Ya, ibu ini bikin kue. Ya, bikin kue, kita makan kuenya enak. Dan ibu ini juga mau memberkati kuenya. Diberikan kepada seorang hamba Tuhan. Ya, ada Bapak Gembala di sini. Ya. Dan dia suruh saya kasih. Dia berkata, Cik Lingling, nggak usah bilang kalau dari saya. Bilang aja dari Cik Lingling. Saudara, saya tidak mau. Saya tetap berkata, tidak. Saya berkata, Bapak Gembala, ini kue dari Ibu si A. Ini buatan si A. Jadi Bapak Gembala tahu si A yang kasih. Ya, Bapak Gembala salaman. Begitu juga, ada yang berkata, Cik Lingling, aku titip. Berkat ini kasihkan ke hamba Tuhan. Jangan bilang dari saya. Biar Cik Lingling, orang taunya dari Cik Lingling. Biar Cik Lingling dipuji. Saudara, kelihatannya bagus. Kelihatannya luar biasa. Tapi saya tidak mau buka celah. Itu bukan milik saya. Itu bukan pemberian saya. Dan saya berkata, Bapak Gembala, pendeta, ini pemberian si A. Kalau dari saya, ini yang dari saya. Jangan mencuri nama orang. Kelihatannya enggak apa-apa. Kelihatannya biasa. Tetapi itu membuka celah. Ketika engkau buka celah, kita yang rugi. Kenapa? Iblis akan masuk, saudara. Ya. Ya. Makanya supaya kita diberi kekuatan, supaya kita bisa kuat apa? Yaitu kita selalu melekat sama Tuhan. Banyak berdoa. Berdoa, baca Alkitab. Luaskan Roh Kudus berkarya. Nyanyi. Engkau di dalam mobil nyanyi. Engkau di dalam kerjaanmu nyanyi sambil kerja. Kalau enggak bisa nyanyi, pakai buka suara. Nyanyi dalam hatimu. Saudara, ketika engkau nyanyi dan nyanyi, Tuhan itu hadir. Tuhan ada dalam hatimu. Tuhan ada dalam hidupmu. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Saya terkesan seorang anak Tuhan. Ya, dia berkata, Ai tahu enggak? Saya itu dalam hati seperti ada lagu, keluar lagu, nyanyi. Saya bilang, loh, kamu kalau keluar lagu nyanyi, ikuti nyanyian yang ada di dalam hatimu. Kalau kamu bisa keluarin nyanyi aja di mulutmu. Tapi kalau kamu nggak bisa keluarin, nyanyi di dalam hatimu. Terus nyanyi. Ketika Anda terus menyanyi, mujizat terjadi. Dia bilang, iya betul Ai. Ai tahu nggak? Aku tuh udah bingung. Aku tuh bingung hari ini kalau nggak dapat setoran, nggak dapat pemasukan. Besok itu ada BG yang jalan. Saya tidak ada uangnya sama sekali. Dan saya sudah pikir nggak mungkin bisa tertutup. Nggak mungkin bisa ada setoran. Karena BG-nya jumlahnya besar. Ratusan juta, bayangin. Nggak mungkin dalam satu hari dapat. Udah nggak mungkin. Dia cuma buka toko. Apalagi tokonya sepi. Pandemi sepi. Nggak mungkin saya bisa bayar itu besok BG. Pasti blong, pasti nggak jalan. Saudara tahu, ketika saya bilang, kalau ada nyanyi, luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Dan dia mulai praktekkan. Dia bilang, Ai, saya itu dari hati ada keluar lagu. Saya nyanyi terus. Saya sambil kerja, sambil jaga toko, sepi toko nih. Nyanyi, terus nyanyi. Ketika saya ngikuti nyanyian dalam hati saya, tiba-tiba ada orang masuk. Ada orang masuk beli. Saya tahu, orang masuk beli itu kaget saya. Tidak biasanya, langsung banyak. Orang yang masuk itu loh tidak banyak. Cuma 2-3 orang. Tapi Tuhan itu ajaib. Semua kebutuhan saya, besok BG saya, semua tercukupkan. Tersedia dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara, Tuhan bisa kirim 2-3 orang untuk dapatkan ratusan juta. Apakah Tuhan tidak bisa kirim 1 orang aja? Bisa. Tuhan bisa kirim 1 orang saja. Semua tertutup. Bisa.
Tapi Tuhan mau melihat engkau sabar enggak? Engkau percaya enggak? Ketika engkau percaya, engkau bersyukur. Aduh, puji Tuhan, ada yang beli. Puji Tuhan, bersyukur. Terus nyanyi, terus muji. Tuhan kirim lagi, bersyukur lagi, memuji dan menyembah lagi. Bersyukur, Tuhan kirim. Saudara tahu enggak kenapa Tuhan bisa kirim? Kenapa? Kenapa aku wes muji nyembah, wes berhari-hari, kok enggak ada pertolongan, enggak ada berkat, enggak ada jalan keluar? Kenapa? Saudara, semua itu ada bagian-bagiannya. Ya, ada prosedurnya. Kita sering datang sama Tuhan, kita doa dan doa. Puji nyembah, doa puasa, doa semalaman, doa puasa 40 hari, luar biasa. Tetapi ada gandengannya. Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan segenap hati. Tuhan mau kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita memperhatikan pekerjaan Tuhan. Tuhan mau kita mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Sudah dikembalikan belum? Dan Tuhan mau engkau ringan tangan, engkau menabur dan menabur, engkau memperhatikan pekerjaan Tuhan, engkau memperhatikan ladang Tuhan. Kenapa kita doa berhari-hari, berpuluh-puluh doa puasa 40 hari, bertahun-tahun bahkan, kenapa tidak ada kemajuan terjadi? Tidak ada mujizat terjadi. Kenapa? Banyak penglihatan Tuhan perlihatkan hitung-hitungan dengan Tuhan. Main sipua, main kalkulator. Saudara, gimana lalu kita minta diberkati Tuhan? Utangi lunas kabeh. Gak iso. Tahu nggak anak Tuhan ini? Ya, dia itu yang berkata, dia cerita dengan antusias. Apakah dia nggak pernah mengalami masalah persoalan? Pernah. Pernah, kadang jatuh di bawah, kadang di atas. Tetapi ketika dia mulai belajar dan dia belajar melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tiba-tiba Tuhan jawab, kebutuhannya langsung terpenuhi. Kenapa bisa? Anak Tuhan ini jarang masuk Zoom kita. Anak Tuhan ini tidak pernah, tapi dia selalu berhubungan dengan saya. Dan saya tidak pernah berkata 2 kali. Saya cuma bilang, itu ya ada yang diperlukan. Saya bilang, saya pernah berkata begini, Zoom kita ini memerlukan bantuan, ya, karena Zoom ini akan diperpanjang. Zoom kita ini setiap tahun 20 juta, 21 sekian begitu. Ya, karena ikut dari luar negeri. Saudara tahu nggak? Dia tuh nggak banyak ABC. Langsung dia berkata, "AI, aku boleh ya? Aku boleh ya nabur ya?" Boleh. Tapi sebisa aku ya? Ya, silakan. Saudara, Tuhan cari orang yang begini. Saudara tahu, waktu saya menyampaikan, waktu itu saya ingat betul saya menyampaikan beberapa anak Tuhan, karena saya lihat waktu itu gerejanya Gembala Ibu Feben ini, itu karena plafonnya udah tua, 40 tahun lebih, dimakan rayap, banyak rayapnya, dan beliau nggak punya uang untuk ini, untuk membetulkan, mahal, lalu dikasih penyangga kayu, tengah-tengahnya dikasih cagak kayu gitu loh, supaya nggak ambruk, ya, supaya nggak jatuh, sambil bertahan, nanti ada uang baru dibangun. Saudara tahu nggak? Saya nggak ngomong apa-apa sama Ibu Gembala. Saya pulang dari gereja sana, saya cuma WA. Yang tak kirimi WA mungkin 10 orang. 10 apa 15 orang. Ya, nggak ada tanggapan. Semuanya nggak ada tanggapan. Oh iya ya. Oh ya, habisnya berapa ya? Kira-kira 15 juta. Karena saya tanya Ibu Gembala, berapa? 15 juta. Saya bilang habisnya 15 juta. Semua, oh iya ya. Oh iya ya, semua gitu. Ya, nggak ada tanggapan. Tiba-tiba ada seorang anak Tuhan. Ini anak Tuhan lain. Juga nggak pernah kebaktian di sini. Cuman dia pernah ngundang saya beberapa kali untuk khotbah di rumahnya, doa di rumahnya. Saya cuma ngomong. Dia telepon saya. Saya masih perjalanan, belum sampai Surabaya. Dia telepon, "AI, itu botolnya berapa?" 15 juta. "Oke, AI. Saya ambil itu. Saya yang akan bayar." "Oke, kamu transfer aja langsung. Tak kasih nomor teleponnya Ibu Gembala. Tak tanya sendiri nomor rekening ini." Saudara, dia transfer. Tanya Ibu Gembala. 15 juta ditransfer oleh anak muda ini. Saudara tahu nggak?
Anak muda yang transfer ini tidak banyak ABC, tidak kenal sama ibu gembala. Bukan jemaat saya yang setia, bukan. Ya, tetapi dia punya hati. Dan ketika dia selalu melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, hari ini dia diberkati Tuhan luar biasa. Hari ini saya cuma dengar kabar karena dia cerita, dia telepon saya. Dia rumahnya di Citraland ribuan meter. Di rumahnya di Geraha ribuan meter, masih muda. Usaha kerjanya luar biasa, ekspor ke luar negeri semuanya. Saudara, kenapa bisa? Kenapa kita yang tekun dan setia berdoa tidak pernah terjadi mujizat? Karena kita tidak pernah ringan tangan. Kita selalu begini, begini dan begini. Kita kalau berdoa kan begini. Kita nggak pernah begini. Kita selalu begini dan begini. Tetapi ketika dia begini, Tuhan tidak pernah lalai. Dan saya melihat satu persatu orang yang dalam hati saya pikir ini orang luar biasa. Ini orang luar biasa. Yang saya lihat luar biasa hidupnya hari ini di atas. Orang yang tadinya biasa, dia mulai dari kecil, dia berkata, "Ai, cuma nyanyi dalam hati nyanyi." Tiba-tiba semua tertutup. Apakah dia nggak punya masalah personal? Ada. Tetapi dia selalu melekat sama Tuhan. Dia selalu belajar melakukan seperti yang Tuhan mau. Dan ketika hari ini yang terjadi, pekerjaannya bukan cuma buka toko, proyek demi proyek dia dapatkan. Kok bisa? Bisa karena Tuhan tahu hatimu. Ketika engkau bisa dipercaya, engkau akan dipercayakan yang besar. Tapi kalau kita udah dapat sedikit aja, kita bingung, kita makan semua habis, ya udah nggak ada lagi yang ditanam. Nggak ada lagi yang bisa ditanam, nggak ada lagi yang bisa bertumbuh. Hari ini mari belajar. Kita mau melekat dan melekat sama Tuhan. Dan hari ini Tuhan sudah katakan, hiduplah dalam kebenaranku. Kebenaran itu banyak, saudara. Jaga hati. Ya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Rendah hati. Hidup dan berjalan dalam koridornya Tuhan, dalam kebenaran, dalam kekudusan, layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Lakukan sesuai yang Tuhan mau. Kembalikan persepuluhan, menabur, memperhatikan semuanya. Itu ada gandengannya. Nggak bisa kita ambil comot 2, lalu kita mau diberkati luar biasa. Nggak bakal. Ketika kita melakukan semua dengan setia, maka yang kita dapatkan keajaiban mujizat terjadi. Kalau kita ingin anak kita itu jadi anak yang pinter, anak kita ini jadi anak yang luar biasa, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita cuma maki, bodoh kamu ini jengkel, kamu ini greget. Gak jadi, saudara. Yang jadi ya itu terus, yang greget, yang jengkel, ya bodoh. Tapi coba, ketika engkau bayangkan anakmu ini udah pinter, anakmu ini luar biasa, waduh, anakmu jadi anak yang terkenal, luar biasa, bakal jadi. Dan pasti jadi. Engkau tahu gembala gereja di Surabaya, waktu anaknya 6 tahun, sampai umur 6 tahun enggak bisa apa-apa, enggak bisa jalan, cuma terbaring. Dan dia terus berdoa, Tuhan sembuhkan anakku, Tuhan pulihkan. 6 tahun enggak terjadi mujizat. Tetapi ketika dia mulai berubah, diubah doanya, diubah kata-katanya, dia berkata, Tuhan, aku percaya. Sambil dia bayangin, anaknya sudah lari cepat. Anaknya tumbuh dewasa. Anaknya pinter, padahal anaknya masih lumpuh. Dia bayangkan dengan imannya, sambil dia berkata, aku percaya Tuhan, anakku pintar, anakku udah berjalan, anakku sukses. Hari ini anaknya sukses. Hari ini anaknya dipakai Tuhan luar biasa. Saudara, dari yang tidak berdaya, yang dipikir lumpuh, yang tidak mungkin bisa sembuh. Tapi mujizat terjadi. Hari ini anaknya menggantikan, memegang sebuah gereja yang besar. Saudara, bagi Tuhan gak ada yang mustahil ketika engkau benar di hadapan Tuhan.
Jaga hatimu supaya tidak terkecoh, supaya tidak terperdaya oleh bisikan yang manis. Tetapi biarlah engkau tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata banyak yang dipanggil, banyak yang dipilih. Tetapi hanya yang berjubah silakan kebenaran, yang berpakaian putih-putih, itulah yang berkemenangan. Saudara, kalau ada waktu saudara baca di Wahyu, saudara akan mengerti. Saudara akan mengerti apa yang dikatakan firman Tuhan. Nanti kapan tetapi saudara bisa lihat Wahyu 7 ya. Wahyu 7 ayat 15 sampai 17. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia. Wahyu 7 ayat 15. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudara, Tuhan apakah tidak tahu penderitaanmu? Apakah Tuhan tidak tahu air matamu? Tahu. Tapi kalau engkau benar, ya, firman Tuhan berkata engkau tidak akan lapar dan dahaga lagi. Engkau diluputkan dari malapetaka mara bahaya. Bahkan engkau akan dituntun, engkau akan digembalakan dan menuju kepada air kehidupan. Saudara, kenapa Tuhan mau kita selalu duduk diam dalam hadirat Tuhan, selalu memberikan pujian penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan, supaya air kehidupan selalu menyegarkan engkau. Air kehidupan selalu membuat engkau tidak dahaga, tidak kering. Dan air kehidupan itu membuat apa yang kau lakukan, kau kerjakan, ada kehidupan, ada pertumbuhan, ada semakin naik dan semakin naik, semakin bercabang, berdaun lebat, berbunga, dan berbuah. Hari ini, mari, apapun masalahmu, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ya, kalau tadi ada bala tentara, kuasa kegelapan yang mengejar orang benar, orang yang mendapat perkenanan Tuhan. Ingat, orang yang mendapat perkenanan Tuhan tetap dipelihara hidupnya, ditaruh di sebuah tempat, dan apapun yang terjadi, apapun yang mengejar mereka, Tuhan selalu menjaga, melindungi, memproteksi, meluputkannya, dan dia selalu terpelihara hidupnya dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan ketika semua kuasa kegelapan itu terus mengejar akhir dunia ini, semakin mengejar dan mengejar orang kudusnya Tuhan, orang yang mendapat perkenanan Tuhan, maka Tuhan biarkan tanah itu menutup dan mereka akan mati. Dan bahkan seekor naga yang besar, ketika marah, mengepakkan ekornya, maka yang terjadi, bola dunia itu runtuh dan runtuh dan runtuh. Kesudahan zaman habis. Kesudahan zaman datang. Semua selesai. Semua habis. Jadi tanah. Hanya orang benar. Hanya orang yang mendapatkan perkenanan Tuhan. Mereka naik dan naik. Mereka rapture terjadi. Ada yang naik bisa menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan mereka naik bersama Yesus. Berkemenangan. Hari ini saudara, mari kita mau belajar, kita mau membenahi hati dan pikiran kita supaya benar di hadapan Tuhan. Kita mau masuk hitungan yang terpilih, bukan hitungan yang tertinggal. Ya, mari saudara. Ya, mari.
Saya cuma bisa menyampaikan firman Tuhan. Anda belajar mendengar dan sebagai pelaku firman yang benar. Supaya Anda jadi benar. Karena saya walaupun berdoa 1000 kali, Anda tidak bergerak, Anda tidak berubah, tidak ada mujizat terjadi. Tetapi kalau Anda walaupun tidak saya doain, Anda tidak minta tolong didoain pendeta atau hamba Tuhan atau gembala, tapi Anda sendiri berdoa dengan hati yang benar. Anda membenahi hidupmu benar di hadapan Tuhan. Engkau akan lihat jalan terbuka, pintu tertutup terbuka, jalan yang buntu terbuka, terobosan demi terobosan terjadi. Air keran air yang kering yang sudah tidak mengalir tiba-tiba mulai mengalir. Tadinya mengalir setetes demi setetes, lalu dibuka lagi, semakin airnya semakin deras keluarnya. Kenapa? Karena engkau benar. Dan Tuhan selalu memelihara hidup orang benar. Dipelihara, diproteksi, ya. Mari saudara, ya. Tuhan sayang sama kita semua. Tuhan mau kita jadi anak-anaknya yang benar. Kita jadi pelaku firman yang benar. Dan Tuhan mau mujizat terjadi dalam hidupmu. Ya. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat saudara. Tidak cuma didengar, masuk kanan, keluar kiri. Tapi Anda mulai belajar memenahi. Perkatakan yang baik. Mulai hari ini, jangan lagi berkata yang sia-sia. Perkatakan yang baik, nggak usah ngerasani orang, nggak ada gunanya. Ya, malah membuat jalanmu tertutup, membuat tokomu sepi. Nggak usah jadi pelapor, nggak usah jadi penyambung lidah yang nggak benar. Itu kelihatannya sepele, kelihatannya ngerasani, ngerumpi yang nggak benar, kelihatannya tertawa-tertawa, kelihatannya sepele. Tapi itu menutup jalanmu, menutup berkatmu. Kenapa? Karena engkau tidak benar. Tapi kalau engkau benar, yang tertutup akan terbuka dengan cara Tuhan yang ajaib. Yang buntu, Tuhan buka terobosan demi terobosan terjadi. Yang kering, yang tidak mungkin. Udah keras, tidak mungkin. Tetapi tiba-tiba Tuhan perlihatkan ada lubang, air berbual-bual keluar dari lubang itu. Kenapa? Bagi Tuhan enggak ada yang mustahil. Mari saudara, masalahmu cuman kecil. Ya, masalahmu kecil, belum di ujung tanduk, belum seperti tentara Israel yang hampir mati. Ya, udah mati itu tenggelam tinggal mati. Tetapi pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Engkau masih punya hari. Ada beberapa hari. Ada beberapa bulan. Ada waktu untuk kau duduk diam dalam hadirat Tuhan. Bereskan hatimu. Saya percaya masalah persoalanmu selesai tepat pada waktunya dengan cara Tuhan. Penyakitmu sembuh dengan cara Tuhan yang ajaib. Dokter terbatas. Kepintaran dokter terbatas. Tetapi darah Yesus bisa menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Dengan caranya yang ajaib. Ingat, engkau mungkin umurmu, kata dokter cuma tinggal beberapa hari. Tetapi ketika engkau datang kepada sumber kehidupan itu, dia bisa memperpanjang umurmu 5 tahun, 10 tahun. Teman saya sudah di ujung tanduk, tinggal mati. Semua keluarga sudah rela, sudah siap, tinggal mati. Tiba-tiba Tuhan kirim dokter dari Malaysia. Ya, enggak kenal. Dokter dari Malaysia datang. Dia cuma bilang, mau coba enggak? Mau coba tak suntik? Anaknya semua keluarga, jangan, mama jangan. Nanti tambah sakit, kata mamanya. Apa bedanya? Saya tiap hari minum pil 33 biji. Ya kan? Juga tinggal tunggu waktu mati. Ditambah suntikan 1. Lek memangnya mati, ya mati. Enggak apa-apa. Toh ya memang mau mati kok, kurang piro hari. Ya enggak? Orang sudah tinggal kulit sama tulang. Udah habis berapa M, ya enggak sembuh, ya mati. Dan ketika dia bilang, ya sudah coba disuntik, enggak apa-apa, suntik. Disuntik 1 kali. Dia cuma merasa, ya belum mati gitu loh. Disuntik lagi 2 kali. Kok ya enggak apa-apa. Tapi yang lebih ampuh dia datang sama Tuhan. Dia minta ampun sama Tuhan.
ada pemberesan sama Tuhan. Dan ketika dia minta ampun, Tuhan dengar seruan doanya, ada kelepasan, ada pelepasan terjadi. Ya, ternyata sakitnya itu juga kena guna-guna yang sering kita tidak menyadari. Dan ketika dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia berdoa minta ampun sama Tuhan, dia minta pertambahan umur sama Tuhan kalau boleh. Tiba-tiba kelepasan terjadi, tiba-tiba jam 4 pagi ada suara dor. Besar sekali suaranya, dor, buanter. Dia pikir apa ini seng dor? Ya kan, kaget dia terbangun ada suara dor. Ternyata ketika dia bangun, dia lihat ke depan kamarnya sama suster, ternyata anjing herdernya yang gede itu mati. Kena dor tadi anjingnya mati, dia enggak mati. Dia selamat hidup sampai hari ini. Dan suntikan dokter itu ternyata membuat dia pulih. Dagingnya yang tinggal kulit dan tulang sekarang jadi cantik, jadi seger buger, bisa keluar negeri lagi. Saudara, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Hari ini apapun masalahmu, kembali ke jalan Tuhan yang benar. Ada pertolongan, ada jawaban. Ya, puji Tuhan. Saya undang Ibu Gembala Feben ini yang sudah siap berdoa buat firman Tuhan. Oke, mari saudara kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sukacita besar. Kami boleh bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Karena Engkau baik, sangat baik bagi kami Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Pertolongan-Mu tidak terbatas. Hanya Engkau yang patut kami agungkan dan kami tinggikan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji dan hormat syukur kami kepadamu ya Bapa kami di dalam sorga. Tuhan di atas segala Tuhan. Engkaulah pencipta alam semesta yang maha kuasa. Kami datang merendahkan diri dengan rasa takut dan geletar di depan Engkau ya Tuhan. Engkau sendiri akan haleluya menyelamatkan dunia ini. Karena dunia semakin hari semakin bergejolak. Semakin datang musibah demi musibah. Membuat anak-anak Tuhan, membuat umat manusia merasa takut dan gentar. Tetapi bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan tidak perlu takut. Karena Engkau ada di pihak orang-orang pilihan-Mu. Engkau Tuhan, haleluya, tiada yang lain. Terima kasih Bapak di dalam sorga, terima kasih. Tuhan Yesus, ampuni dosa salah kami pada masa lampau, maupun kemarin atau hari ini. Segala sesuatu yang Kau ketahui dalam kehidupan kami, yang tidak baik, yang kurang berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan oleh darah Yesus, biar kami mendapatkan haleluya perkenanan-Mu, sehingga kami boleh menerima anugerah, pengampunan, penebusan, dan penyucian dalam kehidupan kami. Agar kami layak Tuhan Engkau sebut menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan sorga. Oh Tuhan, kami tidak mencari menjadi ahli waris dunia, tetapi kami mencari ahli waris kerajaan sorga Tuhan. Haleluya, sebab dunia ini bukan tempat kami. Oh haleluya, apabila saatnya nanti Tuhan panggil kami pulang ke rumah Bapa, kami sudah disediakan tempat di mana Tuhan haleluya sedang mempersiapkan segala sesuatunya bagi setiap umat-Mu, orang-orang yang percaya, orang-orang pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu Engkau sampaikan lewat mulut lidah hamba-Mu. Dan hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tetapi biarlah Roh Kudus terus berbicara di dalam setiap hati nurani kami. Yang sudah diubahkan. Hati yang baru. Hati yang bersih. Dari, oh Tuhan,
polusi dunia ini. Dari hal-hal yang najis dan kotor. Tuhan, kuduskan kami ya Tuhan. Supaya firman-Mu kami dapat simak dengan baik-baik. Sehingga kami dapat telaah di dalam sampai dalam dasar hati kami yang paling dalam. Agar kami mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami lebih percaya Engkau daripada berita dunia ini. Tuhan, terima kasih Bapak di dalam surga, terima kasih. Bahwa kami semakin benar di depan Engkau. Apabila saat kami benar dan kebenaran itu ada di dalam kehidupan kami, maka kebenaran itulah yang menjamin hidup kami. Dari sekarang sampai nanti Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Jangan sampai kami kehilangan kesempatan yang berharga. Biarlah kami mendengar firman-Mu tidak sambil lalu, tetapi benar-benar kami fokus sesuai dengan komitmen kami. Kami mau melayani Engkau. Kami mau beribadah dengan benar. Kami mau memberi yang terbaik dari hidup kami. Kami mau berbagi. Kami bisa saling mengasihi, saling mengampuni. Oh haleluya, saling menasihati, saling memberikan sesuatu yang orang lain butuhkan. Itulah kami saling melengkapi satu dengan yang lain. Tujuan kami hanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan semua anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Kau telah memberkati hamba-Mu Cik Ling dengan kesehatan, dengan kekuatan. Oh semangat sorga. Terus Tuhan, roh-Mu mengalir di dalam jiwa, tubuh rohnya. Untuk terus hamba-Mu semangat melayani Engkau. Terima kasih Tuhan di dalam ibadah Grace Ministry ini Tuhan. Baik lewat onset, lewat Zoom. Oh Tuhan, lewat pelayanan daerah Surabaya dan sekitarnya. Sampai menjangkau di luar kota. Tuhan, kami percaya semua ini bukan karena kelebihan dan kekuatan manusiawinya. Tetapi oleh kekuatan kuasa Roh Kudus dengan kuasa otoritas surga. Sehingga hamba-Mu mampu untuk melakukan tugas yang besar ini Tuhan. Di dalam Grace Ministry ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya. Berkati pelayanannya. Berkati Tuhan, haleluya. Haleluya. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Yang mendukung di sekitar hamba-Mu Cik Ling ini. Terus diberikan kekuatan, kuasa, berikan hikmat akal budi. Baik kami doakan Tuhan berkati Cik Ling, suami, dan juga anak-anak semua mantu dan cucu-cucu. Terus Tuhan dalam pemeliharaan-Mu. Oh Tuhan, karena hamba-Mu sibuk 1 minggu penuh untuk sibuk dalam pelayanan. Baik pelayanan Zoom, pelayanan onset, juga pelayanan-pelayanan lewat pendoa-pendoa lewat media HP. Oh Tuhan, WA dan lain sebagainya. Itu pelayanan. Baik lewat online, pelayanan langsung tatap muka. Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu semakin hari semakin luar biasa. Karena Engkau Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Engkau senantiasa kuasa-Mu berdaulat dalam kehidupan pelayanan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga Tuhan Bapak David. Tuhan kami juga berdoa bersama istrinya, yaitu Sylvia. Tuhan kami serahkan. Oh haleluya, saudara kami, haleluya, Julius Tuhan, kami serahkan juga jika ada yang lain-lainnya yang terlibat dalam pelayanannya. Tuhan juga akan memberkati dan mengcover keluarganya dengan kuasa otoritas-Mu. Melindungi dan menjaga dan memberkati semua usaha dan perjuangannya, pelayanannya. Berkati semua Tuhan. Kami serahkan semua, oh Tuhan, haleluya, anak-anak Tuhan yang memiliki profesi dokter yang ada di dalam Zoom ini Tuhan. Kau berkati para gembala-gembala sidang, Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, para imam-imam. Tuhan pakai sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan percayakan. Dengan hikmat-Mu senantiasa menuntun kami semua. Seluruh jemaat Tuhan yang ada di Zoom, kurang lebih 200 jiwa yang bergabung di Grace Ministry Zoom ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Kiranya tangan Tuhan tidak pernah terlewatkan untuk menjangkau dan menjamah mereka satu persatu.
Engkau tahu Tuhan, mereka butuh pertolongan-Mu. Mereka butuh kehadiran-Mu secara pribadi. Engkau melawat dan Engkau menolong semua problem permasalahan. Baik tentang ekonominya, pekerjaannya, profesinya. Oh Tuhan, haleluya. Kami serahkan juga tentang pelayanannya, tentang masa depannya, rumah tangga, hidup nikahnya, ekonominya, kesehatannya. Tuhan, Engkau berkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Terlebih Tuhan berkat-berkat surgawi, berkat ilahi, memberkati keluarga mereka masing-masing, juga memberkati pribadi mereka lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Berkat-berkat-Mu sampai hari ini membuat kami terkagum-kagum bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan, Engkau selalu menolong kami. Baik saat kami mengalami persoalan, mengalami pergumulan, mengalami tekanan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sendirian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Tuhan, terima kasih ibadah ini akan terus dilanjutkan sampai selesai nanti malam. Tuhan, Engkau berikan hamba-Mu terus mampu untuk melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan kepadanya. Karena ini semua adalah keputusan yang harus kami ambil untuk tetap setia melayani Engkau, setia menantikan janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Terima kasih buat berkat kemurahan-Mu. Izinkan kami untuk menadahkan tangan kami di hadapan Engkau, ya Tuhan. Engkau turun tangan memberkati kami dengan berkat-berkat permanen atas kami. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatan-Mu. Dengan iman dan pengharapan-Mu. Tuhan mencurahkan berkat-berkat ilahi surgawi, yaitu damai sejahtera, sukacita, kemenangan, keselamatan, kenikmatan dan kepuasan yang tidak pernah diberikan oleh dunia. Tuhan berikan sekarang kepada kita semua dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat kemurahan Tuhan menyertai kita semuanya. Terima kasih, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Gembala Fibanini atas doanya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dan memakai Ibu Gembala semakin luar biasa. Oke Cik, sama-sama Cik. Semangat, Tuhan berkati ya. Lanjut pelayanan. Ya. Tuhan kasih sehat, kuat, semangat. Amin. Sama-sama. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ada dapat pesan-pesan Tuhan. Ada? Ada yang dipercayakan penglihatan nubuatan? Boleh disampaikan? Ada? Ya, saya. Ya? Siapa? Saya Bu Deborah. Ya, silakan. Ya, ya memang nggak malam hari ini, tapi beberapa waktu yang lalu itu Tuhan kasih lihat Python itu, pembangkit tenaga listrik yang ada di daerah Probolinggo. Ya, tiba-tiba pas kita lagi nyembah, saya lihat seperti itu. Kita tahu gardu yang besar itu di Python itu dipakai untuk menyalurkan aliran listrik ke daerah-daerah sehingga mereka bisa menyalakan lampu dan lainnya. Itu sebagai sumber energi yang besar. Nah, saya tanya, kok
Tuhan kasih lihat itu maksudnya apa, untuk apa gitu. Nah, seperti yang kau lihat itu sama dengan di Zoom ini. Di sini Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudusnya itu besar. Kalau kita sungguh-sungguh haus dan lapar, di sini kita akan dapat charger, dapat charge gitu ya, kayak kita dapat energi yang besar, dan energi itu yang akan membuat kita bisa melakukan banyak hal. Kalau kita colok listrik ya, jadi kita bisa menjadi terang, kita bisa banyak ya sumber energi, terang dan sebagainya. Nah, sama seperti itu yang saya dapatkan, bahwa Tuhan memakai Ibu Lingling dan tim dan Zoom ini ya, itu sebagai alat Tuhan untuk menyalurkan energi buat roh kita, iman kita, pengharapan kita, dan kasih kita kepada Tuhan. Jadi memang kita harus membuka hati seperti yang sering Tuhan sampaikan, agar kita mendapatkan banyak energi dari Roh Kudus, sehingga kita bisa menjadi terang, kita bisa membawa penghiburan, kekuatan kepada orang-orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang minggu kapan itu saya lupa, itu saya lihat di ruangan, tapi saya melihat benar itu di ruangan Zoom ini ya, itu ada kayak sedang ditudungi dengan kayak tenda, dan tenda itu warna-warni, warnanya pelangi. Yang saya tahu warna pelangi itu adalah janji Tuhan. Jadi Zoom ini dilingkupi dengan satu tenda yang melingkupi begini, itu dengan janji Tuhan. Jadi janji Tuhan yang mengcover Zoom ini, janji Tuhan, firman Tuhan itu yang menjamin kita untuk kita bisa setia sampai akhir. Jadi kalau kita mengikuti Zoom lewat kebenaran firman yang disampaikan, itulah janji-janji Tuhan yang akan menjamin hidup kita untuk bisa melaksanakan tugas dan pekerjaan baik yang Tuhan sediakan, yang Tuhan siapkan untuk kita masing-masing. Jadi ikuti didikannya, walaupun mungkin sakit secara daging, tapi saya dapatnya itu inilah tempat yang Tuhan, salah satu tempat ya, Tuhan bisa pakai banyak orang, tapi Zoom ini salah satu tempat yang dipilih Tuhan menuntun kita mendapatkan perjanjian dan jaminan perlindungan dari berbagai hal yang menggoncang yang kita hadapi. Dan kalau kita mau tetap berlindung melalui didikan dan pelayanan di tempat ini, maka dijamin sama Tuhan untuk kita dilindungi dari segala hal yang hari-hari ini terjadi, khususnya dari segala kuasa kegelapan. Nah, itu yang saya dapatkan. Itu aja, Bu Lingling. Tuhan berkati. Terima kasih Ibu Gembala Deborah Suhartini Kediri. Iya. Puji Tuhan, apa yang disampaikan, pesan-pesan Tuhannya itu luar biasa, sehingga membuat kita semakin yakin dan percaya bahwa Zoom ini bukan secara kebetulan, tetapi memang Zoom ini milik Tuhan. Ya, bukan milik saya. Kalau saya bisa menyampaikan pesan Tuhan, saya bisa mendoain saudara satu persatu. Bayangin, barusan rekor yang tertinggi 173 orang. Itu bukan saya, tetapi Roh Kudus. Dan hari ini diteguhkan dengan pernyataan Tuhan lewat Ibu Gembala Deborah Suhartini, bahwa kita semua yang ada di Zoom ini dicas supaya kita semakin kuat. Dan janji Tuhan, ada pelangi. Pelangi adalah janji Tuhan. Dan ketika janji Tuhan itu benar, ketika kita setia, maka janji Tuhan itu benar-benar terjadi, tergenapi dalam hidup kita. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Dan Tuhan mau kita adalah orang pilihan Tuhan yang berkemenangan.
Tidak saja berkemenangan dan berkelimpahan dalam dunia, tetapi kita adalah umat pilihan Tuhan yang bisa naik dan naik ke atas rapture atau menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, mari Bapak Ibu Saudara tetap semangat. Ada lagi yang mendapat pesan-pesan Tuhan? Kalau enggak ada, saya undang Kiki. Ada Kiki? Iya. Ya, ada. Nah, katanya mau bersaksi. Ya. Ya. Saya percaya. Ya.